Risau ini berbeda. Aku tahu dan bisa merasakannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Hendra? Mengapa dia tidak pulang? Juga tidak memberi kabar. Kamu jangan terlalu lemah, Hadijah. Hendra itu pasti cuma pura-pura. Sudahlah, abaikan saja dia. Lagian kamu sudah tahu. Dan sangat jelas bila dia berada di rumah kunik itu. Jijik sekali aku. Mengaku sudah cerai, tapi masih saja menungguinya. Kata Aisyah, bergidik mengangkat kedua bahu. Namun, keras hatiku membantah. Meski tidak dengan bibirku yang kalu, rapat, membisu. Kurasa tidak mungkin penyesalan yang tak henti dia ucapkan kemarin adalah berperas mata. Jelas, aku melihat ketulusan dari sorot mata Mas Hendra. Pun begitu dengan permintaan maafnya. Aku setuju kalau dia serius dengan penyesalannya. Lantas mengapa kini dia menghilang? Bahkan di saat akan mengurus harta kalian, timbal budi yang kini tersangsi. Lemah, aku menggelengkan kepala, menggigit bibir, menahan bimbang juga air mata. Aku tak tahu, lirihku hampir tak tertangkap lungu. Aisyah merengkuh tubuhku, memeluk layaknya seorang sahabat, menguatkan bahwa diri ini tak sendirian. Tak bisakah kau berhenti memikirkannya atau mengkhawatirkan dirinya? Setidaknya tengoklah pedihnya hatimu agar mampu mengabaikan dirinya Khadijah. Tandas Aisyah setengah berbisik di telinga kananku. Aku tak tahu Aisyah. Sungguh, aku pun ingin sekali mengabaikannya dan berlalu begitu saja. Namun kurasa ada sesuatu yang terjadi pada Mas Hendra. Lirihku khawatir. Panjang, Aisyah menghela nafas sebelum akhirnya melepaskan berlahan. Tangannya meraih, menggenggam menjalin jemariku dengan netra yang menatap tajam. Lalu mau apa? Kamu mau aku menemanimu ke rumah kudik itu dan mencapik-capik wajahnya? Ayo, bahkan ribuan serapah di benakku ini sudah semakin banyak hingga perlu dimuntahkan. Atau mau melapor ke polisi atas hilangnya Hendra? Tukas Aisyah menatap tanpa berpaling. Kembali aku menggeleng, bergeming tanpa bicara. Hanya air mata sebagai ungkapan betapa pedih ini kurasa. Hadijah, baru sekarang aku melihat dirimu serisau ini. Sungguh, kamu membuatku takut. Tutur Aisyah sedikit berkelakar, menyusut linangan air di pipiku. Pahit, kutarik sudut bibir. Lembut menepuk bahunya yang tak jarang menghadirkan pedihnya tawa dalam hamparan nestapa. Bila aku mendatanginya, apa menurutmu itu tindakan yang benar? Tanyaku, bimbang, buntu, tak bisa mengambil sikap. Mengapa tidak? Bahkan kau punya hak untuk melakukan lebih. Bisa saja kau memaki ataupun mencoreng wajah kudik itu, mengabarkan ke seluruh penduduk bumi akan keberadaan perempuan yang telah merusak rumah tanggamu. Tandas Aisyah tajam setengah berteriak. Aku hanya ingin memastikan kondisi Mas Hendra di sana. Jika dia memang baik-baik saja, ya sudah, aku akan pergi, berlalu dan tak akan pernah kembali. Segera akan kuurus surat perceraian kami. Biarlah, nanti apapun milik kami menjadi harta gudeg kini. Yang terpenting, butik ini tidak lepas dari genggamanku. Sungguh aku sudah sangat lelah. Tuturku mendongak, membalas tatapannya tanpa ragu. Baiklah,
Kita pergi sekarang. Pungkas Aisyah bangkit dari duduknya, menatap, meminta persetujuanku. Aku mengangguk, berangsur bangkit dari duduk. Apa aku harus turut pola? Tanya Budi, menoleh padaku lantas berpaling pada Aisyah. Seketika kami saling bertatap bingung, terbalut bimbang. Tidak, aku tidak ingin kau juga terpesona dan terjerat cinta kudik itu. Tandas Aisyah tajam, menusuk tanpa ragu. Aku terkekeh, menatap Budi yang tersenyum pahit, menelan saliva. Hampir saja membuatku terbahak. Sudahlah, sana pergi, timpal Budi, melambaikan tangan dengan bibir mengerucut panjang. Hingga akhirnya kami berlalu menjauh meninggalkannya. Entahlah, apa yang kulakukan ini adalah suatu kebenaran, kesalahan, ataukah kebodohan. Mungkin ini akan menjadi hal terakhir yang bisa aku lakukan untuknya, sebelum nanti akan berlalu pergi tanpa memperdulikannya lagi. Selama perjalanan hening membisu, ku ketupkan kedua bibirku tanpa ada asa untuk menjalin suara. Meski berkali-kali Aisyah berusaha menggoda. Hingga laju kendaraan kami berhenti di suatu rumah yang berdiri kokoh dengan kemewahannya. Meski tak besar, namun nampak sangat elegan. Kaki ini pun melangkah ragu, seakan ada ribuan ton beban yang menariknya. Sementara Aisyah menggenggam tanganku, sebelum akhirnya membimbing langkah maju. Pintu rumah telah diketuk, salam pun telah kami ucapkan. Namun tak jauh aku dapatkan jawaban dari sang ibu rumah. Apalagi suara dari pintu terbuka. Memang kami tidak menggedor layaknya pasukan yang sedang menghadiri perang. Usah tanya mengapa, karena kami tetap mengedepankan logika. Untuk yang kedua kali, salam kembali kuucap. Ketukan pintu pun terasa lebih keras dari sebelumnya. Namun masih diam, hening, tak ada sambungan bicara. Rumah pun nampak sepi meski samar ku dengar suara tangis bayi, menggambarkan bahwa sang empu sengaja mengabaikan tamu. Mobil Mas Hendra pun nampak rapi terparkir di halaman, menandakan akan adanya seorang yang membawa langkahku datang ke rumah ini. Ketiga kali, ketukanku berubah menjadi pukulan untuk mencipta suara yang lebih kencang, memekakkan lungu penghuni rumah. Menjiwatkah nyali kudik itu mendapati sang nyonya yang telah ia coba gulingkan, tetap kokoh tegak berdiri mendatanginya. Aida, seruku setengah berteriak, mengancam dengan tekanan. Keluar atau aku akan membawa polisi untuk merobohkan rumah ini. Ancamku tajam dengan 1000 keyakinan. Nampak kenop pintu mulai bergerak. Sepertinya kunik itu ketakutan. Hingga wajahnya basi dan keluar dari sarangnya. Menampakkan wajah yang tak terarah. Bias berantakan tak terurus. Namun berkaca pinggang layaknya sang penguasa yang sedang berdiri di atas podium. Tak bisakah kau bertemu dengan sopan, Mbak? Ingatlah, umurmu yang sudah tak sangat tua itu. Kurasa nafasmu pun akan cepat habis dengan berteriak seperti itu. Tandas Aida mencoba mengolah kata dengan membalik-balikkan fakta. Aku terkekeh, menertawakan, menghina sang gudik yang berusaha terlihat elegan, namun nampak mengenaskan. Aku sangat paham akan umur juga kemampuanku, Aida. Usah kau ingatkan soal itu. Bahkan harusnya aku yang mengingatkanmu. Betapa rentannya kamu di usia semuda itu. Titahku menghina, tersenyum kecil. Aisyah terkekeh, setengah terbahak,
tenggelam dalam gelap. Benar sih, harusnya kau merawat tubuhmu yang nampak nestapa mengenaskan itu. Bukankah itu aset berharga bagimu? Dalam merebut para suami orang, timbal Aisyah tajam, menusuk, menyengat sisa nyawanya, melengkapi cerca yang menyakitkan. Aida ternganga, membuka mulutnya tanpa mampu menggerakkan. Dengan kelopak terbuka sempurna, wajah merah padam. Aida ingin membalas ucapan, namun tertahan kesigapan Aisyah dalam berucap. Usah kau berusaha mengaburkan betapa nista dirimu, karena sekeras apapun usaha itu, perbuatanmu tetaplah hina. Tak sedikit pun mampu memperbaiki citra. Serenggah Aida menekan. Semakin dalam, mendorong hingga terpusuk jauh ke dasar jurang. Pahit, Aida menelan kembali saliva bersama dengan segala kata yang telah diolahnya. Sinis, aku tersenyum mendapati sang gundik bergeming, kehilangan seluruh asa, juga keberaniannya.